Selamat pagi, Bapak Hafid, selaku dosen pengampu mata kuliah kimia dan teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil laporan kami dengan judul Analisis Proses Fermentasi Kimchi dari Sayuran Menjadi Makanan Berkhasiat. Sebelum melakukan presentasi, perkenalkan saya Verena Antika Septi dengan NPM 24032010 244. Saya Sri Tarulina Utagalung dengan NPM 24032010 256. Saya Wahyu Indra Pratama dengan NPM 240320101275. Yang pertama, pengertian kimchi. Kimchi adalah salah satu makanan tradisional khas Korea dengan bahan dasar sayuran yang difermentasi. Kimchi merupakan jenis asinan sayuran hasil fermentasi dengan bumbu pedas. Sayuran yang direndam kemudian digarami dalam waktu beberapa jam dan dicuci kemudian diberi bumbu yang terbuat dari kecap ikan, cabai merah bubuk, jahe, bawang putih, dan udang grill. Kimchi memiliki rasa asam seperti acar. Kimchi memiliki karakter yang berbeda-beda tergantung jenis bahan baku yang digunakan, bumbu, sifat fungsional kimchi, metode proses, dan lokalitas. Proses fermentasi melibatkan bakteri Lactobacillus untuk menghasilkan asam laktat yang memiliki kadar yang tinggi, dan jika dikonsumsi bisa memperlancar pencernaan. Selanjutnya, pengertian fermentasi. Fermentasi merupakan suatu proses terjadinya perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Proses fermentasi pada pembuatan kimchi disebut sebagai fermentasi asam laktat. Secara lebih lanjut, fermentasi pada kimchi merupakan fermentasi oleh asam laktat yang bersifat halofilik dry anaerob. Keberlangsungan fermentasi akan memproduksi sebagaimana suatu senyawa yakni senyawa organik yang bersifat asam, manitol, CO2, dan etanol. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan fermentasi sampai terwujudnya kimchi dengan standar cita rasa dan nutrisi yang memenuhi dapat diindikasi pada mikroorganisme, suhu, tingkat oksigen, pH, konsentrasi penggaraman, senyawa karbohidrat yang dapat difermentasikan, dan nutrien lain yang dapat menghambat mikroba buruk dari lingkungan yang dapat mengganggu proses fermentasi saat bakteri asam laktat mulai bekerja. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan fermentasi. Yang pertama, keasaman. Makanan yang mengandung asam biasanya tahan lama, tetapi jika oksigen cukup jumlahnya dan kapang dapat tumbuh serta fermentasi berlangsung terus, maka daya tahan awet dari asam tersebut akan hilang. Yang kedua, mikroba. Fermentasi biasanya dilakukan dengan kultur murni yang dihasilkan di laboratorium. Kultur ini dapat disimpan dalam keadaan kering atau dibekukan. Pembuatan makanan dengan cara fermentasi di Indonesia pada umumnya tidak menggunakan kultur murni. Sebagai contoh, misalnya ragi pasar mengandung beberapa ragi di antaranya Saccharomyces cerevisiae yang dicampur dengan tepung beras dan dikeringkan. Yang ketiga ada suhu. Suhu fermentasi sangat menentukan macam mikroba dominan selama fermentasi. Setiap mikroorganisme memiliki suhu maksimal pertumbuhan. Suhu maksimal pertumbuhan dan suhu optimal. Suhu pertumbuhan optimal adalah suhu yang memberikan pertumbuhan terbaik dan perbanyakan diri tercepat. Yang keempat, alkohol. Mikroorganisme yang terkandung dalam ragi tidak tahan lama terhadap alkohol dan kepekatan atau kadar tertentu. Kebanyakan mikroba tidak tahan pada konsentrasi alkohol 12-15%. Yang kelima, ada oksigen. Oksigen selama proses fermentasi terus diatur sebaik mungkin untuk memperbanyak atau menghambat pertumbuhan mikroba tertentu. Ragi yang menghasilkan alkohol dari gula lebih baik dalam kondisi anaerobik. Setiap mikroba membutuhkan oksigen yang berbeda-beda jumlahnya untuk pertumbuhan atau membentuk sel-sel baru dan untuk proses fermentasi. Yang kedua ada khasiat sayuran dari kimchi. Manfaat kesehatan dari kimchi yang pertama itu ada meningkatkan kesehatan imun. Kimchi mengandung probiotik hasil fermentasi yang bisa membantu meningkatkan sistem imun tubuh. Probiotik berfungsi untuk merangsang pertumbuhan bakteri, baik dalam usus, sehingga bisa melawan patogen dan penyakit.
Yang kedua, menunjang pencernaan. Kandungan serat tinggi dalam sayuran kimchi juga berkontribusi pada kesehatan pencernaan. Serat membantu memperlancar proses pencernaan dan menghindarkan dari masalah sembelit. Fermentasi kimchi menghasilkan asam laktat yang baik untuk kesehatan usus. Yang ketiga, sebagai sumber antioksidan, sayuran dalam kimchi seperti kubis dan lobak kaya akan vitamin C dan senyawa antioksidan lainnya. Antioksidan ini penting untuk melawan radikal bebas dalam tubuh yang dapat menyebabkan berbagai penyakit degeneratif. Yang keempat, dapat menjaga berat badan. Konsumsi kimchi dapat membantu mengontrol nafsu makan dan meningkatkan metabolisme yang berujung pada pengelolaan berat badan yang lebih baik. Dari berbagai khasiat yang ada, kimchi bisa dibilang makanan bergizi dan bermanfaat untuk kesehatan. Integrasi kimchi dalam pola makan sehari-hari bisa jadi pilihan yang baik untuk meningkatkan kesehatan secara menyeluruh. Alat dan bahan pada pembuatan kimchi. Yang pertama itu alat, yaitu ada baskom, pisau, telenan, sendok, toples kedap udara, parutan, panci, teflon, dan juga baskom. Dan untuk bahan itu ada sawi, garam, jahe, bawang bombay, bawang putih, daun bawang, saus gochujang, tepung ketan, kecap asin, kecap ikan, dan juga wortel. Baik, selanjutnya ada cara pembuatan kimchi. Yang pertama ada cuci bersih sawi, lalu tiriskan. Yang kedua, potong sawi menjadi beberapa bagian sesuai selera. Lalu yang ketiga, taburkan garam pada sawi yang sudah dicuci, aduk hingga merata. Lalu yang keempat, buat bubur tepung dengan cara mencampurkan 1 sendok makan tepung ketan, 2 sendok makan gula, dan 200 ml air. Masak campuran ini hingga mengental, kemudian angkat dan biarkan dingin. Lalu yang kelima, haluskan bumbu. Blender 6 siung bawang putih, seperempat setengah bawang bombay, dan 1 ruas jahe hingga benar-benar halus. Yang keenam, campurkan bubur tepung yang sudah dingin dengan bumbu halus. Kemudian tambahkan 2 sendok makan minyak ikan dan 2 sendok makan kecap. Lalu aduk hingga semuanya tercampur rata. Yang ketujuh, iris dan bawang sesuai selera. Yang kedelapan, potong wortel menjadi kecil-kecil atau sesuai selera. Yang kesembilan, campurkan sawi, daun bawang, wortel, dan campuran bumbu tadi dalam satu wadah. Aduk rata hingga semua bahan tercampur sempurna. Selanjutnya kami akan menampilkan proses pembuatan kimchi. Lalu sawi yang telah kita cuci bersih kita potong-potong. Lalu sawi yang sudah dipotong-potong diberi garam secukupnya hingga merata. Pembuatan kimchi dengan penambahan garam saat pembuatan kimchi bertujuan untuk menghambat selektif mikrobia kontaminan, khususnya mikrobia yang patogen. Penambahan garam pada saat proses fermentasi bisa membantu mengurangi kelarutan oksigen dalam air, serta bisa menghambat aktivitas bakteri proteolitik. Sambil menunggu sawi tersebut didiamkan selama 1 jam, kita akan membuat bubur tepung. Yang pertama, masukkan tepung ketan 1 sendok makan, 2 sendok makan gula, dan dengan 200 ml air. Kemudian, masak hingga teksturnya mengental. Masukkan 6 siung bawang putih, setengah bawang bombay, dan juga 1 jempol jahe. Lalu blender sampai halus. Setelah di-blender hingga halus, masukkan ke dalam wadah, tambahkan bubur tepung, tambahkan 1 sendok makan gochujang. Setelah itu tambahkan 1,5 sendok makan kecap ikan dan dilanjut dengan 1,5 sendok makan kecap asin. Lalu aduk hingga tercampur rata. Potong 1 buah daun bawang. Setelah itu, masukkan daun bawang dan juga wortel yang sudah dipotong-potong. Aduk hingga merata. Masukkan saus yang sudah tercampur ke dalam wadah sawi. Baik, selanjutnya ada hasil dari analisis aroma. Waktu pertama, bawang dan saus. Waktu kedua, bawang dan saus menyengat. Waktu ketiga, bawang dan asam menyengat. Lalu ada rasa. Waktu pertama, bawang dan tepung beras. Waktu kedua, bawang sedikit asam. Waktu ketiga, pahit, asam, dan pedas. Lalu ada warna. Waktu pertama, merah segar. Lalu waktu kedua, merah sedikit segar.
Lalu waktu ketiga merah pucat. Lalu selanjutnya tekstur. Waktu pertama segar dan keras, waktu kedua lunak, waktu ketiga lunak tidak teratur. Selanjutnya pembahasan. Pembuatan kimchi dilakukan untuk mempelajari proses fermentasi pada sawi putih dan mentimun serta untuk menguji organ organoleptik. Kimchi dibuat dengan sawi putih yang tinggi serat, makanannya tetapi rendah kalori. Ditambah dengan bawang bombay, bawang putih, dan jahe untuk memberikan rasa dan tekstur kompleks. Mentimun ditambahkan karena kandungan air tinggi dan rendah kalori. Memiliki potensi antidiabetes, menurunkan lipid, dan aktivitas antioksidan. Kimchi memiliki banyak manfaat, termasuk meningkatkan kekebalan tubuh sebagai senyawa pencegah kanker, menambah darah, dan mencegah penuaan dini. Kimchi yang dibuat secara fermentasi mengandung zat fungsional dan bioaktif. Proses fermentasi berdampak pada rasa pedas kimchi, dipengaruhi oleh bubuk cabai dan memiliki warna merah. Fermentasi selama 2 kali 24 jam diikuti dengan uji organoleptik. Hasil fermentasi berupa asam laktat dan produk metabolit seperti fruktosa, manitol, dan poli polisakarida. Faktor lingkungan seperti suhu, nutrisi, dan kadar garam mempengaruhi fermentasi kimchi. Kimchi memberikan manfaat bagi sistem pencernaan dan memiliki rasa asam dan asin. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa fermentasi kimchi menghasilkan perubahan kimia, khususnya melalui pembentukan bakteri asam laktat yang menyebabkan penurunan pH. Kimchi yang dihasilkan memiliki rasa pedas, asin, dan asam. Berbau khas kimchi, warna merah atau merah orange. Semakin banyak garam dan bubuk cabai, maka kimchi yang dihasilkan akan memiliki jumlah kadar air yang banyak. Proses fermentasi kimchi melibatkan bakteri asam laktat dari genus Leuconostoc dan Lactobacillus. Namun terdapat produk metabolit lainnya, sehingga rasa dari produk kimchi bervariasi. Semakin lama proses fermentasi, maka rasa dari produk kimchi semakin asam. Proses fermentasi dipengaruhi lingkungan sebelum, proses, dan setelah fermentasi. Dengan memahami senyawa-senyawa kimia yang terlibat dalam proses fermentasi kimchi, diharapkan dapat diperoleh wawasan tentang metode fermentasi yang aman dan efisien. Penelitian ini memberikan pemahaman lebih dalam mengenai cara memproduksi kimchi secara aman dengan mempertimbangkan faktor-faktor kimia yang mendukung fermentasi yang optimal. Apakah ada pertanyaan? Baik, ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah ada peningkatan nutrisi tertentu dalam kimchi setelah fermentasi? Lalu, mengapa bisa terjadi? Ya, ada nutrisi yang terkandung dalam fermentasi kimchi. Beberapa nutrisi seperti vitamin B dan vitamin C dapat meningkatkan selama fermentasi. Hal ini terjadi karena aktivitas bakteri asam laktat yang menghasilkan vitamin dan meningkatkan bioavailabilitas nutrisi dalam sayuran. Yang kedua, bagaimana konsumsi kimchi berpengaruh pada kesehatan usus, terutama dalam hal probiotik. Jadi, kimchi itu mengandung bakteri asam laktat yang bermanfaat sebagai probiotik, yang dapat membantu menyeimbangkan mikrobiota usus, memperbaiki pencernaan, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu teknik analisis apa yang kalian gunakan untuk mengukur perubahan dalam proses fermentasi. Nah, teknik umum yang digunakan yaitu termasuk pengukuran pH, analisis mikrobiologi untuk melihat jumlah bakteri asam laktat, dan pengukuran kadar asam laktat. Analisis sensorik juga bisa dilakukan untuk menilai rasa, tekstur, dan aroma. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.